Dapegah memulai pada Hajarul Aswad. Bak syarat yang keempat. Syarat yang keempat memulai pada Hajarul Aswad dengan persetentangan seluruh pihak kirinya ke Hajarul Aswad. Jadi tawaf itu dimulai daripada sudut Hajarul Aswad. Artinya mana maksudnya? Ka'bah itu kan ada 4 sudut. Sudut yang pertama disebutkan dengan sudut Hajarul Aswad atau sudut pintu. Bahasa Arab sudut itu rukun. Maka sering kita berucap rukun. Jangan sebutkan lagi sudut, sebut saja rukun lah. Karena sudah terbiasa. Jadi rukun Hajarul Aswad. Setelah itu pintu. Barulah ini rukun yang kedua namanya rukun Iraqi. Terus ke sini yang ketiga ada rukun Syami. Yang keempat ini namanya rukun Yamani. Jadi 4 sudut, 4 nama. Dimulai tawaf dari rukun Hajarul Aswad. Dari rukun Hajarul Aswad terus kita berputar sampai di Hajarul Aswad itu baru 1 kali. Lanjutkan lagi sampai Hajarul Aswad lagi 2 kali. Begitulah sampai dengan yang ke-7-nya. Jadi disyaratkan memulai itu daripada Hajarul Aswad. Nah, di sini apa yang perlu kita perhatikan? Yaitu benar-benar seluruh badan kita ada di posisi Hajarul Aswad. Andai kata saat kita mulai, kaki kita sudah melewati garis, andai ada garis. Ini enggak ada garis nih. Kita tahu hanya dengan melihat kiri kita sudah sejajar dengan Hajarul Aswad. Bagian badan kanan kita sudah setentang dengan lampu hijau di dinding masjid. Ini artinya kita sudah ada di posisi yang benar. Sudah ada di garis start, garis permulaan. Nah, pada garis permulaan tersebut yang tidak ada garisnya nggak ada. Tapi kita sebutkan garis permulaan. Seluruh badan kita termasuk ujung kaki kita jangan pernah melewati dari garis start tersebut. Termasuk umpamanya ada orang gendut yang perutnya buncit. Andai kata perut yang buncit itu sudah melewati garis start dari Hajar Aswad, itu dianggap tidak sah perjalanannya. Walaupun kipas, perut lebih hukum ke? Itu dianggap belum sah. Jadi biarpun dia jalan terus, ini tidak dihitung. Nanti di saat putaran yang kedua, itu baru dihitung putaran pertama. Jadi di saat kita berhenti pada kali yang ke-7, yang sebenarnya kali yang pertama tidak semua bagian badan melewati Hajarul Aswad, maka hitungannya kan masih 6. Kita anggap 7, padahal hakikatnya 6. Otomatis tawaf kita tidak sah karena kurang 1. Dengan tidak sahnya kita tawaf, langsung kita sa'i. Sa'i pun tidak sah. Karena syarat sa'i setelah sahnya tawaf. Lalu kita potong rambut. Berarti kita masih dalam ihram. Kita potong rambut, hukumnya dosa. Kita pulang ke hotel, pakai minyak wangi. Tambah dosa lagi. Pulang ke kampung, potong kuku, dosa lagi. Rontok rambut, dosa lagi. Berhubungan suami istri, dosa. Sampai mati kita berdosa. Itu hanya kesalahannya karena tawaf kekurangan 1 kali. Bukan 1 kali, cuman ada kelewatan dikit waktu kita mulai. Itu aja masalah. Masalahnya cuma badan kita, perut kita yang buncit sudah melewati Hajar Aswad. Tapi tetap kita mulai terus, kita hitung di yang ke-7 kita berhenti padahal kita baru 6. Hanya itu kesalahan kita, tapi kesalahan itu terbawa sampai kita mati. Nah, makanya kita itu waktu mau tawaf, kan kita masuk dari umpamanya dari Babu Salam. Tapi Babu Salam sekarang ini sudah tinggal cerita lah bagi kita. Karena banyak pintu yang ditutup selama COVID, hanya dibuka 2 pintu. Kalau pada waktu kami pergi setelah puasa dulu. Mungkin sekarang ada pintu yang ditambah buka, jelasnya kayaknya Babu Salam belum dibuka. Kalaupun Babu Salam belum dibuka, kita akan masuk lewat jalur di sebelahnya Safa, pintu yang lain. Nah, begitu kita masuk,
kita bacakan doa. Lewat dari itu juga kita bacakan doa lagi. Terus kita mutar agak ke arah kiri dari kita masuk, supaya kita masuk jangan setentang betul dengan Hajar Aswad. Kalaupun sudah kita masuk ke sini kelewatan, dari pelataran tawaf ini yang bukan lagi masjid, kita putar juga ke arah sini. Setelah lewat jauh dari Hajar Aswad, baru kita masuk ke rombongan orang tawaf. Di sinilah kita mutar badan mengkirikan Ka'bah, terus berjalan dan berjalan, sehingga pada waktu kita sudah ada di start, itu otomatis badan kita masih di belakang Hajar Aswad. Terus kita berjalan, insya Allah kalau demikian tidak ada yang kurang. Jadi caranya, jangan masalah mengkirikan Hajar Aswad. Ya, boleh. Ini tengah masalah start le. Tengah bak pupun ji. Jadi bak pupunnya cara ji tatamong berlewat le. Tapi lewat le kena baru taluk dalam. Bek pah tentang Hajar Aswad tatamong. Kalau memang sejajar betul kita masuk, di saat kita mengkirikan takutnya ada yang kelewatan. Makanya usahakan kita masuk agak lewat dikit baru masuk. Setelah masuk kita muter jalan, ini jalan kosong, ini bukan tawaf kan? Karena belum startnya kan? Sampai di sini barulah dianggap start. Jadi dengan demikian genap angka kita 7 kali di saat kita berhenti di 7 kali. Angka 7. Kemudian di dalam masalah mengkirikan Ka'bah, tadi katanya dimulai dari Hajar Aswad dan setentang seluruh pihak kirinya ke Hajarul Aswad. Barulah dia mulai berjalan. Di dalam dia berjalan, itu diwajibkan mengkirikan Ka'bah. Jadi andai kata ada yang menyenggol kita dari kiri, sikit saja tersenggol, maka berarti kita sudah membelakangi Ka'bah, walaupun sedikit. Kalau yang tersenggol itu kanan kita, berarti kita sedikit menghadap ke Ka'bah. Otomatis tawaf kita tidak sah. Di mana tidak sah? Pada tempat yang terjadinya pergeseran badan sedikit. Di situ saja yang nggak sah. Yang di belakangnya sah. Jadi andai kata pada saat kita disenggol orang, kita berjalan, disitulah yang tidak sah. Tapi kalau kita bisa bertahan, orang nyenggol kita, kita berdiri tegap, tidak berjalan, luruskan balik, arah kiri ke Ka'bah, lanjutkan perjalanan, tidak apa-apa. Dia nggak boleh itu dalam posisi tidak mengkirikan, sedikit menghadap atau sedikit membelakangi, kita jalan terus. Itu yang berbahaya. Kalau bisa bertahan untuk tidak berjalan, perbaiki balik, nggak jadi masalah. Nah, kalau sudah terjadi sedemikian, orang menyenggol kita sambil kita sempat berdiri walau hanya 1 senti. Berjalan. Kita sempat berjalan walau hanya 1 senti perjalanan kita. Maka caranya, untuk orang yang sudah tersalah tadi, mundur ke belakang 1 langkah. Kalau 1 langkah yang salah. Kalau memungkinkan. Tapi kalau terlalu padat tidak bisa mundur, kita boleh keluar dulu dari barisan, balik ke arah belakang, masuk lagi di tempat yang salah tadi. Masuk di tempat salah, tak perlu dari awal, dari tempat salah saja, terus kita jalan lagi. Namun pilihan yang kedua juga tidak bisa, karena padatnya manusia umpamanya. Silahkan jalan terus, tapi jalan ini bukan lagi tawaf. Apa juga namanya? Namanya kita mencari tempat kesalahan kita tadi. Jadi di saat sampai di tempat salah, ini bukan perjalanan ke selanjutnya, tapi sambungan dari yang tadi. Umpamanya tadi kali yang keempat yang salah kita. Mau mundur nggak bisa, mau keluar juga nggak bisa. Ini yang keempat, jalan terus, bukan yang keempat nih. Ini namanya jalan untuk mencari kesalahan. Sampai di sini, inilah baru hitungan sambungan dari yang keempat tadi. Maka bisa jadi tawaf kita 8 kali, tapi hitungannya tuh 7. Itu kalau sekali terjadi kesalahan. Kalau 2 kali, dah jadi 9. 3 kali jadi 10. Maka kadang-kadang orang tawaf udah 20 kali, yang sahnya 7 kali. Bisa jadi demikian.
misalnya Bungo, pada saat kita tawaf tadi bukan ragu, kita itu sudah sah 7 kali, satu kali tawaf kan 7 kali keliling. Tapi kita untuk lebih mensahkan lagi, mungkin ada satu kali yang kurang sah menurut pikiran kami, mungkin yang tawaf. Kita lanjutkan lagi satu kali tambahannya. Padahal menurut kami itu sudah sah, tapi untuk lebih afdalnya mungkin biarlah lebih karena waktunya masih ada. Bagaimana Bung? Kalau ada sedikit saja keraguan, wajib ditambah lagi. Tapi selama kita 100% sudah meyakini yang 7 tadi sudah benar, itu makruh menambah lagi. Makruh. Jadi kita pingin afdalnya, bukan afdal dapat makruh. Kalau memang yakin sudah 7 kali sudah benar, sudah ada 7 kali dan benar 7 kali, itu hukum menambah hukumnya makruh. Pertanyaannya, tadi kan waktu kita putar misalnya salah, antara yang kedua atau kedua setengah salah, kita akan mengambil posisi keluar dari barisan, karena nggak bisa mundur. Ya. Posisi waktu kita balik untuk mengambil posisi di tempat kita yang salah tadi, kita akan menghadap Ka'bah. Itu bagaimana, Bu? Yang tidak boleh menghadap atau membelakangi Ka'bah pada waktu kita bertawaf. Yang dihitungkan untuk tawaf kita. Adapun untuk mencari balik ke tempat kesalahan atau mau istirahat, itu tidak jadi halangan bagi kita menghadap atau membelakangi. Hanya dalam putaran yang 7 itu, yang putaran yang diperhitungkan itu saja tidak boleh menghadap atau membelakangi. Contohnya kita mau berwudu, bagaimana kita nggak belakangkan Ka'bah? Nanti sudah berwudu datang mau melakukan sambungan, kan nggak mungkin nggak menghadap, kan nggak mungkin kita jalan kayak kepiting, jalan menyamping. Jadi hanya pada perjalanan yang diperhitungkan, itu saja yang nggak boleh menghadap atau membelakangi. Bagaimana contoh salah waktu start? Yang pertama, yang kedua lagi masalah tentang yang dikira membelakangi dan menghadap kiblat, gimana? Apa lagi contoh tanya dalam semayang, bandum anggota ataupun gimana caranya? Dikira salah menghadap dan dikira menghadap dan membelakangi kiblat. Ya. Kita bagi contoh, Pak. Benar. Kayaknya apa ya contoh? Kalau lagi start benar. Yang ke start kan tak boleh contoh. Kita buatkan contoh di sini agak sulit. Karena ini kan kecil. Meja ini kecil. Negari lagi. Kayaknya kita umpamakan meja ini sebagai Ka'bah kecil, badan kita lebih besar. Jadi di saat saya berdiri, biarpun saya praktekkan, itu nggak akan kelihatan kelewatan. Lewat badan saya dari Hajar Aswad nggak akan kelihatan karena meja ini kecil, badan saya besar. Tapi kalau Ka'bah ukurannya besar, badan kita kecil, itu mudah sekali terjadi lewat dalam start. Ya. Aja cik ke sekedar juga tapi hendak get deh. Hana. Nyo sudut. Katakan ini sudut. Ini mereng karena meja ini bukan pas 4 segi kan. Ke sini dia. Jadi katakanlah ini di ujung kaki saya sekarang startnya nih. Cara berdiri saya begini. Artinya ujung kaki pun harus mendahului dari start. Adapun kalau berdirinya segini ke sini, ini namanya sudah melewati. Jadi kalau startnya di sini, nah inilah tadi yang apabila dia berjalan terus tidak dihitung hitungan pertamanya, karena tidak semua badan setentang dengan Hajar. Ada bagian badannya yang sudah kelewatan. Apa pergi? Hanya dengan melihat kiri ke Hajar, kanan ke lampu. Bila sudah sesuai, kita tidak berukuran lebih, artinya perut kita biasa, kaki kita enggak terlalu panjang,
Kalau kita berhenti di sini ini udah pas. Ini masalahnya andai kata kakinya lebih panjang atau perutnya buncit. Bisa jadi dia waktu berdiri di sini, kaki badannya oke, semua sejajar, tapi perutnya kelewatan atau kakinya yang panjang tadi kelewatan ujungnya dikit. Di sini yang jadi masalah. Tapi selama ukuran badan kita seperti yang ada sekarang, semuanya ada di sini, ini kayaknya nggak masalah. Karena semua orang pasti akan berdiri sebelum garis start, maka nggak ada bagian badan yang terlewati. Cuman yang ada kalau dia berdirinya terlalu pas, tidak sedikit ke belakang, terlalu pas, ini pasti separuh badan dah ke depan. Lebih mundur ikut. Nah masalah haji no juga. Yang ke Makkah haji Lombok no masuk kita agak lewat. Sudah kita masuk agak lewat, jalan terus dengan tidak berhenti, ini otomatis seluruh badan sudah terlewati. Nggak ada yang nggak sah. Kalau kita sudah mulai dari sebelum, cuman kehilangan satu sunat, yaitu kita mengisyarah, menggosok ke hajar dengan isyarah kucup telapak tangan, itu yang terlewatkan andai kita dari belakang ini jalan terus nggak pernah berhenti, itu saja. Karena kita dituntut. Tanya dari hotel. Ya, asramanya hotel, katakan hotel kita nanti. Karena kita biasa ngambil hotel ring 1. Di garisan pertama, kita keluar dari hotel langsung ke halaman masjid. Kalau orang lain biasanya di belakang sana jauh, ada 2 kilo, ada 3 kilo dan sebagainya. Ini ring 1 biasanya. Tu bayam ti luar, paduna tu bayam ti kita. Di 2 tu na, baru pelataran. Nah, 50 meter. Nah, kadang-kadang ladu mana tu, ladu lebih. Lain tu 200 meter. Menurut tergantung atau tertemang. Bukan bukannya baju tahu. Ngan kalau sedang baju tahu hanjir lumayan. Hanjir. Je, Kan hanjir baju tahu. kurang baca je, lebih baca je. Hai dek punya kompok ame kan. Sama yang cok mikan ya. Lebih aja. Betul. Ya, nak kembali. Ya. Lagi ketika. Iya, nyancap. Kan kau kena dapat. Halang ame maka lah baju tahu tadi dulu. Hanjir. Hanya ujuk tahu aja. Kurang baca je, lebih mau baca aja. Jadi otomatis punyainan hotel, terus datang mong tanya, kena biasa je karena harus muter. Pintunya itu kadang muter deh. Apalagi menyonat Abu Salam jadi usah dapat tai hoi. Jadi hotel datang mong pasti tanya cik kena. Datang mong bahkan sebelum Makkah Ibrahim. Jadi waktu tanya terus lah masjid, kita mencari tempat tawaf, kita akan melintasi makam tersebut. Maka ada doanya yang kita baca di saat kita melintasi makam Ibrahim. Terus jalan terus ke sini, lawan arah dari orang tawaf. Setelah kita lewat dari hajar kira-kira separuh, barulah kita masuk. Masuklah. Sampai di sini sudah ada orang tawaf. Jangan dipaksakan lagi ke depannya, takut salah orang nanti. Orang udah mengkirikan atau menghadap atau membelakangi. Jadi kita mutar terus badan kita. Kalau nggak ada kosong, kalau kosong masuk aja nggak apa-apa. Jalan terus. Begitu sampai, harus ada di hati kita sudah mulai. Maka dengan demikian tidak ada bagian badan yang terlewati. Itunya patanit. Kemudian pertanyaan yang kedua yang dipertanyakan Tengku Marzuki tentang masalah mengkirikan Ka'bah itu apa saja dari badan kita yang perlu dikirikan. Apakah seperti orang salat harus semua badan menghadap ke Ka'bah? Iya, pada waktu tawaf semua bagian kiri ke Ka'bah, bukan hanya kaki, sampai kepala pun harus kirinya ke Ka'bah. Sehingga orang lagi tawaf, kalau kepala nggak apa-apa, badan yang perlu badan, kita melihat ke Ka'bah dengan memalingkan muka sebenarnya nggak apa-apa, tapi biasanya orang kalau mukanya berpaling ikut badannya dikit. Nggak mungkin kepala aja.
Kalau kepala udah kita hadap ke sana, terbawa badan kita dikit. Ini yang membuat tidak sah kalau melihat Ka'bah. Begitu juga kita melihat ke kanan. Sudah pasti badan kita terbawa dikit. Terjadilah membelakangi sedikit saja. Berarti ya bungo yang hanya gubi badan bungo. Badan. Mata aja. Mata je. Ada keling. Tak kerling. Keling je. Yang bon kerlingnya kamu buang ke badan. Keling yang Putun bahu. Putun bahu je. anak pun. Apa? Pokok nyu ada apa kah? Nyu mentong. Apa tapi rata-rata orang menyuka kepaling tetap ihu badan. Nyan ron benar karena ingat maka ni jaga. Tidak sah. Kesimpulan kalau Ka'bah itu Untuk benar. Yang kesimpulan ni. Kan terlihat kan tidak tersengaja. Walaupun tidak sengaja, di dalam urusan mengkirikan Ka'bah tidak ada istilah tidak sengaja. Seperti orang senggol kita kan nggak sengaja juga. Sengaja atau tidak, menghadap atau membelakangi itu membatalkan tawaf. Ya. Oh, cie. Oh, cicak pun ada yo pokok. Oh, Yo urusan mah kembali. Ya, salah. ya, ya, gelah apa? Gelah gelap. Salah. Oh, kayak dah. Raya masalah. Pakar raya masalah karena urusan umrahnya urusan raya. Faedahnya sangat besar sekali. Maka untuk suatu yang besar, mana mungkin bisa dicapai dengan mudah. Maka urusannya sulit. Karena fadilahnya besar. Pasti susahnya banyak. Kalau untuk yang besar bisa diperoleh dengan gampang, semua orang mau. Yang dia awak jak minta meh, yang kan kena mehai meh, maka resiko je mati kan. Taluk lau ruk je ho 15 meter tak terobos 150 meter. Ruk betul tenuk elikut. Hanam tu mai hoi ma tu. Ada hanai genton tanya habis nafas ngoi hidup le betul. Akan kena mehnya mehai. Tak pegah bak urung ku membek kalau mati kah. Hana puga le ikut. Akan hana puga je meh biraya lemai kalau. Laganya ke urung jak minta faedah raya bak umrahnya. Resiko tu ya. Sedikit saja kamu tersenggol enggak sah, biar enggak apa-apa, yang penting dapat pahala yang besar. Jika menaji menurut hak dengan hak kan, biu hak, raya hak, raya hak. Sikit lagi mo masalah tawaf. Ini tawaf namanya tawaf kita karena kita rukun. Karena rukun kita menunaikan ibadah umrah. Kalau tawaf yang biasa-biasa, bukan tawaf karena kita berniat untuk tawaf, itu apakah ada atau apakah harus 7 kali juga? Itu pertanyaannya. Ada tawaf yang selain umrah. Tawaf itu banyak. Ada tawaf umrah, ada tawaf wida, ada tawaf nazar. Kalau kita bernazar, ini enggak jadi bulan 12. Kata Bungoh bulan 5 nanti. Takutnya bulan 12 lagi saya bernazar, ya Allah. Kalau memang jadi berangkat bulan 5, saya akan tawaf. Itu nazarnya. Maka nanti di sana tidak dipadai dengan tawaf umrah. Harus ada tawaf tersendiri. Ada tawaf sunat. Mana tawaf sunat? Kita datang ke masjid, mau salat. Tapi belum waktunya. Sebelum dilaksanakan salat fardu, sambil menunggu salat kita tawaf dulu. Ini namanya tawaf sunat. Jadi banyak bentuk tawaf itu. Apapun tawaf, namanya tawaf, dia disyaratkan 7 kali dan ada wudu, menutup aurat dan sebagainya. Syaratnya sama. Harus 7 kali. Harus 7 kali. Enggak ada istilah tawaf 1 kali. 1 kali nak ada Islam. Enggak ada. Orang bernazar tawaf 1 kali dikerjakan 7 juga. Seperti orang bernazar puasa 3 jam mana ada. Kalau udah bernazar puasa walaupun 3 jam ucapannya, pelaksanaannya 1 hari.
Jadi kalau pahalanya Bunga? Pahalanya? Ah. Ya jauh lebih besar pahala tawaf umrah karena dia ada pekerjaan lain ketimbang umrah tu. Berarti itu namanya, apakah itu sama pahalanya dengan salat sunat? Kalau kita tahu ini sebelum waktu zuhur. Tawaf sunat Ah, sama dengan pahala sembahyang sunat, salat sunat. mana ada sama lebih besar pahala tawaf. Besar pahala tawaf. Tapi kita lebih baik kalau kepepet waktu lebih baik tawaf daripada salat sunat. Salat juga dianjurkan. Misalnya kita waktu zuhur, Ah, misalnya jam 12 itu zuhur, Ah. kita jam 11 sudah ke Masjidil Haram. Nah, dah. Dah, Ini dah. kalau kita ambil salat dengan tawaf mungkin Sudah. ya. Istilahnya masuk masjid ada tahiyat. Kita masuk masjid tahiyat. Apa tahiyat? Salat. Arti tahiyat itu apa? Penghormatan. Untuk memuliakan masjid, menghormati masjid. Setiap orang masuk ke masjid tidak dibenarkan duduk sebelum salat. Itu tahiyat namanya. Kita masuk ke masjid haram. Masjid minta kita untuk salat, Kaabah minta kita untuk tawaf. Tawaf itu tahiyat bagi Kaabah. Tahiyat juga namanya. Jadi masjid punya tahiyat, Kaabah punya. Di saat berbenturan dua tahiyat, mana yang didahulukan? Didahulukan tahiyat Kaabah. Di tawaf. Tawaf. Nanti setelah tawaf, kan ada salat sunat 2 rakaat. Itu aja pengganti tahiyatul masjid. Salat sunat sesudah tawaf. Makanya juga masuk tanah haram ada tahiyatnya. Apa tahiyat masuk tanah haram? Yaitu ihram. Baik ihram haji maupun ihram umrah. Artinya apa? Tidak dibenarkan oleh tanah haram kita memasuki dia dengan tidak membawa ihram. Ihram apa? Terserah kita. Mau haji, mau umrah, terserah. Yang penting masuk bawa tidak bawa ihram, tidak menghormati tanah haram. Makanya nanti Bapak mau ke Taif. Kita main-main ziarah ke Taif. Dah. Pulang dari Taif kita ketemu dengan Karnul Manazil, ada mikatnya. Di sana kita nggak mau umrah lagi, udah capek dah berapa kali hari ini saya stop aja, berhenti, nggak mau tawaf, saya nggak mau umrah. Boleh, nggak umrah, tapi masuk tanah haram nggak bawa ihram, itu dimarahin sama tanah haram. Kamu datang sini nggak bawa ihram. Jadi penghormatan atau tahiyat tanah haram itu ihram. Makanya kalau kita keluar dari Mekah, mau masuk lagi, bawa ihram lagi. Ada nih nanti suami istri, suaminya mau umrah ke Tanim, istrinya nggak pengen umrah, cuma pengen main-mainnya temani suami. Dia nggak umrah, itu dimarahin sama tanah haram. Kamu datang ke sini nggak bawa ihram. Dia nggak tahu, tadi kita baru keluar, nggak tahu dia. Yang dia ingat kita masuk nggak bawa marah dia. Jadi makna ihram apa Bu? Makna ihram berniat haji atau umrah. Jadi harus disertakan dengan pakaian ihram? Iya. Bagi laki-laki? Iyalah, setiap ihram ada pakaiannya. Setiap ihram mesti ada pakaian ihram. Pakaian ihram. Artinya mesti kita buang semua pakaian biasa. Itu wajib. Nah, kalau tidak, ihramnya sah, niatnya sah, umrahnya sah, tapi dia berdosa karena tidak mengenakan ihram dan dikenakan dam. Gimana? Iji kayak niat untuk umrah. Nyonya agam boleh. Kayak niat untuk umrah, baju mentang waktu bu. Mentang je biasa. Walaupun mak cakap tak begah luar dalam jana lain hal. Luar dalam jana haji. Atau pakai kaus kaki je. Atau kupiah ni pindah boleh. Nyan kena dam.
Awai dak ini. Goloi pindah pakaian kayak ini. Nyan tak hana perlu trip je, enggak perlu lama dia tu. Begitu kita di saat kita berniat pakaian biasa masih di tubuh kita, setelah berniat langsung kita kita buang. Kita buka pakaian kita setelah berniat juga kena adab. 1 detik dari ihram, dari niat masih ada pakaian walaupun langsung dibuang kena adab juga. Pakai pakaian lain. Memang jarang lagi kan. Pindah baju elok, pindah mandung-mandung kopiah, baru tasuk pakai ihram, baru dah niat. Nanti lagi nyanyi. Sikit lagi bu, waktu kita di alam-alam kemarin pengajian yang pertama, itu kan bukan niat ihram kan? Mana? Itu niat umrah. Apa bedanya? Niat umrah dengan ihram. Iyalah, berarti dia ke dalam pesawat ada peluh juga ya? Mana pesawat ada peluh? I Malaya itu. Di Malaya kau itu. Mana? Di Malaya kon. Dari Malaya kon, tanya kon transit Malaya. Jadi di Malaya tanya kahanali pakaian biasa buat tubuh, yang kedua ke ijaya. Yang agam. Ya agam. Ini kalau kita langsung ke Mekah. Tapi kalau transit di Oman? Enggak, kalau kita ke Madinah dulu. Bukan masalah Oman. Kan ada 2 pilihan, Mekah dulu atau Madinah dulu. Iya. Kalau Madinah dulu tidak masalah kita di pesawat pakaian biasa. Biarpun pesawat melewati Ka'bah, turunnya di Jeddah, enggak jadi masalah. Karena dari Jeddah kita bukan ke Mekah tapi ke Madinah. Nanti setelah 8 hari di Madinah atau berapa hari kita mau berangkat ke Mekah, di sinilah di hotel sebelum turun kita kemas-kemas, siap-siap. Ini kita buka pakaian mandu, kita pakai ijazah ihram. Jadi turun dari hotel Madinah mau masuk ke mobil, kita sudah dengan pakai ihram. Begitu nanti sampai di miqat yaitu di Bir Ali, kita tinggal berniat sama salat. Di urusan pakaian sudah selesai. Sang abung menyota pakai di Malaya apa? Ya kalau tujuan kita Mekah memang demikian. Enggak, maksudnya begini abung. Tak ada orang yang tak hendak takiknya dalam tawai. Lepas tujuan. Masa kini pun lama? Hebat ihram kan? Mapakan mah? Bacut kan? Kau Kerana bagi tanya agam kan? Lalu ada tunggu ini. Hana tempuna kan? pakan? Hai ihram sama? Kan. Ya, waktu cebok ni. Dah. Tak lah bunga. Mudah. Lagi ibu ahli si rata tinggal tapi nah ada. Dah suat je lah. Masa kalian dalam kamar. Hai, dah suat. Tu dah suat. Tapi kan itu aku dah kalau ini lah. Apa lagu? Hai, bak tijo bacunya tanya muno. Oh, tijo. Ihram tanya. Kah? Pakai pakaian. Katakan kata tijo. Tijo bacunya, bak jah. Kah? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuma nanti waktu sampai kita di Jeddah, kita basuh itu kain. Kan nggak perlu dibuka. Sambil pakai kan bisa dibasuh juga. Mensucikan najis. Kan acara. Apa lah, dah pindah je lah. Tak mau lewat dia, dah pindah. Like dia, nampak lah. Nampak lah, tak balik, nampak tak kuah. Bukan tak balik, menumbek dia, yang mau huam, mahoi jak kena. Mana kena? Pada apa susah? Kok ramai? Bunga wate tanit bak ya lam-lam ngon wate kena tawaf sama ni nak apa ni? Wate bak ya lam-lam ngon kena mulai tawaf nah sama ni. Yang dia ya lam-lam atau di mikat lain kan nawaitul umrata, sahaja aku umrah. Itu niatnya. Kalau di sini sahaja aku tawaf. Sahaja aku tawaf. Kalau disebutkan umrah, itu semua. Mulai daripada tawaf, sa'i, potong rambut. Itu umrah namanya. Gabungan daripada pekerjaan yang 5 itu, niat dan tertib lagi. 5-nya disebutkan umrah. Adapun tawaf, itu bahagian daripada umrah. Munyuk tawafnya tawaf umrah, cukup dengan niat umrah. Tidak perlu, yang dimikat lah. Tidak perlu berniat lagi waktu tawaf. Tapi bila kita hanya mengerjakan tawaf tok, itu perlu wajib berniat pada permulaan. Namun umrah
tawaf bagian umrah tidak perlu diniatkan, tapi bagus juga untuk diniatkan. Beget.